Selamat pagi, Sutyodu Namo Buddhaya. Nah, semoga hari ini berkah kesehatan masih menyertai kita semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang teladan atau kisah teladan para raja pendukung Buddha. Materi ini masuk dalam bab keempat untuk pelajaran agama Buddha kita ya. Baik, tak perlu berlama-lama, langsung aja kita masuk ke slide-nya. Pertama, untuk hari ini kita akan belajar tentang Raja Asoka. Raja Asoka itu termasuk raja yang paling overpower, termasuk superior di dalam kisah raja-raja pendukung Buddha ini ya. Raja Asoka. Raja Asoka adalah raja kerajaan Magadha yang memerintah dari tahun 273 sebelum Masehi sampai 232 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Bindusara dan ibunya bernama Dharma. Istri Bindusara semuanya berjumlah 16 orang. Asoka mempunyai 101 saudara laki-laki. Raja Asoka membangun ribuan stupa dan wihara. Salah satunya adalah Sachi Stupa yang telah dinyatakan sebagai situs warisan dunia. Nah, Raja Asoka ini meskipun dia terlahir dalam keluarga kerajaan yang notabene itu ayahnya punya istri yang banyak, kemudian punya saudara-saudara laki-laki yang banyak, tentu dia akan menurun atau akan meniru kebiasaan ayahnya ini. Cuma setelah beberapa lama, karena mungkin bosan dengan cara hidup yang demikian, Asoka ini belajar agama Buddha. Kemudian karena tumbuh keyakinan terhadap Buddha Dharma, muncul keinginan untuk membangun Sachi Stupa. Itu ya, Sachi Stupa, kemudian wihara-wihara dan stupa-stupa lainnya. Oke, masuk slide selanjutnya lagi. Model 4 kepala singa pada pilar Asoka di Sarnath dijadikan sebagai lambang nasional modern di Republik India. Setelah mengenal ajaran Buddha, Asoka yang agung menerapkan ajaran anti kekerasan. Bahkan pembantaian dan mutilasi binatang pun dihapuskan dalam kerajaannya, demi cinta kasih kepada semua makhluk. Selain itu, ia menganjurkan hidup vegetarian, menghapus sistem kasta, dan memberlakukan semua orang secara sama. Pada saat bersamaan, setiap orang diberi hak kebebasan, toleransi, dan kesetaraan. Nah, ini suatu terobosan yang dilakukan oleh Asoka, di mana India ini terkenal dengan Brahmanisme, di mana Brahmanisme itu terkenal dengan budaya kasta. Ada kasta Brahma sampai Sudra yang terbawah itu ya. Nah, karena mungkin sudah belajar tentang cinta kasih, tentang fokus pelajaran agama Buddha, jadi dia memandang bahwa semua orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi atau menempuh kebudayaan. Jadi dia tidak membeda-bedakan kasta gitu ya. Menurut Samantapasadika, penghasilan Asoka yang berjumlah 500.000 mata uang pada zaman itu dibagi sebagai berikut. 100.000 mata uang diberikan kepada Nigroda. Untuk apa saja? 100.000 mata uang untuk membeli barang-barang dipersembahkan atau persembahan di wihara. 100.000 mata uang untuk sangha lainnya, 100.000 mata uang untuk pengembangan agama Buddha, dan 100.000 mata uang untuk membeli obat-obatan bagi yang sakit. Jadi Asoka ini cukup berjasa bagi perkembangan agama Buddha. Mungkin karena ada usaha dari Raja Asoka ini, maka agama Buddha bisa kita kenal sampai sekarang gitu ya. Asoka juga membuat dekrit di atas batu cadas gunung yang dikenal sebagai Babru Edik
yang terdiri atas 7 baris dan sebagian besar diambil dari ayat-ayat bahasa Pali. Ada sebuah kutipan, Asoka menginginkan agar semua orang, biku maupun orang awam membaca dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dengan berbuat demikian, mereka pria ataupun wanita akan menjadi orang yang lebih baik. Asoka memberi penghormatan yang tinggi kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ini ya anjuran dari Asoka. Selanjutnya, Asoka banyak prasasti Asoka yang menunjukkan bagaimana perjalanan ziarah ke tempat-tempat agama Buddha atau Dharmayata. Pemerintah ke-20 mengunjungi, ini maksudnya di sini adalah Asoka mempublikasikan tempat-tempat untuk berziarah. Nah, apa saja tempat itu? Yang pertama ada Taman Lumbini, Buddha Gaya, Benares, dan Kusinara. Ini kaitannya dengan tempat-tempat suci yang sudah berjasa atau ada kisah-kisah yang keren di balik itu yang dialami oleh Sang Buddha. Kemudian mendirikan pilar Asoka, wihara, stupa, dan bangunan lain untuk memberikan penghormatan kepada Buddha. Gitu ya. Menurut Pahatan di Rock Edict X3, Asoka menerangkan bahwa ia mengirim Dharma Duta, Antiochus atau Antioko, raja dari Syria, Ptolemy atau Ptolemea dari Mesir, Antigonos dari Makedonia, ini bisa dibaca sendiri ya. Yavanas itu juga bisa dibaca sendiri. Asoka secara total memerintah selama 37 tahun dan kemudian terkenal dengan nama Dharmasoka karena jasanya yang besar dalam membantu pengembangan agama Buddha. Jadi Dharmasoka ini adalah gabungan dari kata Dharma Asoka. Kenapa Dharma Asoka? Karena Asoka ini benar-benar berbuat setulus hati untuk pengembangan Dharma, gitu ya. Oke, materi untuk hari ini dalam video ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut dengan sesi diskusi, tanya jawab, ataupun pengerjaan tugas ya. Jadi dalam video ini saya akhiri. Selamat pagi, Sotiotu, Namo Buddhaya.